kalau ke Indonesia tuh senang ke Danau Toba. Di Danau Mhm. Toba itu ada satu kampung turis namanya Mhm. Tuk Tuk. Tahun 94 ke Jerman, waktu itu tujuannya kuliah ya. Setelah saya selesai kuliah, saya kerja. 2012, saya resmi take over Mhm. bisnis Tuk Tuk restoran ini sebagai ownernya Tuk Tuk. Kita praktekkan budaya Indonesia yang ramah tamah, Mhm. yang perhatian seperti itu. Customer itu tuh datang sebagai tamu, Mhm. pergi sebagai teman. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Seperti video-video sebelumnya, saya sudah mengajak ngobrol teman-teman diaspora Indonesia di luar negeri yang mempunyai usaha restoran. Nah, satu lagi nih, ada bos kuliner di Berlin. Ya, Kita sapa halo, Mbak dulu, Rosi. ada yang Selamat sebelah sore. sana. Selamat sore, apa kabar? Baik, Mbak Oke, Rosi. kita punya waktu nggak banyak karena Mas Ronaldnya sibuk. Di sana pun sudah jam 6, di sini jam 5. Oke, sebelum kita ngomongin tentang restorannya Mas Ronald, kilas balik dong sebentar. Cerita apa yang membawa Mas Ronald sampai ke Berlin? Oke, saya cerita-cerita ya. Ya. Jadi saya tahun 94 ke Jerman, waktu itu tujuannya kuliah ya. Jadi saya kuliah di Jerman dan sampai tahun 2001 saya itu kuliah. Jadi kuliah tuh di Jerman lama. Setelah saya selesai kuliah, saya kerja, saya dapat izin tinggal di Jerman. Setelah saya kerja berapa tahun, saya mau pulang Indonesia. Saya rencana, saya akan mulai satu bisnis gitu ya. Itu tahun 2010 gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ada yang nawarin, pengusaha restoran sudah tua namanya Tuk Tuk ya. Itu orang-orang Berlin lama itu tahu. Karena dia teman saya lari ya. Beliau itu pelari maraton, Pak Suwido namanya. Nah, Mas Ronald kalau mau cari bisnis ini aja, bisnis restoran gitu loh. Terus saya bingung ya, kok bisa sekarang bisnisnya kok kuliner walaupun saya orangnya senang makan ya. Jadi hobi saya itu foodie sebenarnya gitu ya. Saya suka testing makanan, apapun, makanan Indonesia, European gitu ya. Terus tapi kalau untuk satu bisnis saya belum percaya diri gitu ya, karena saya juga masak bapak rumah tangga, masak untuk anak-anak gitu ya. Jadi bukannya satu keahlian gitu ya. Tapi setelah saya pelajarin bisnisnya, jadi tahun 2012 saya resmi take over bisnis Tuk Tuk restoran ini. Jadi sejarahnya sampai sekarang setelah saya kuliah, kerja, dan sekarang saya bisnis kuliner di Tuk Tuk ini. Saya udah 8 tahun sebagai ownernya Tuk Tuk. Gitu Mbak Rosi. Oke. Pemilik sebelumnya orang Indonesia juga? Iya, Pak Suwido itu pasangan Indonesia, suami istri yang memulai bisnisnya sejak tahun 80 ya. Jadi berarti waktu itu sudah 32 tahun dan beliau itu memang sudah umur pensiun ya, maksudnya ingin pensiun gitu ya. Itu orang Indonesia. Oke. Kenapa namanya Tuk Tuk? Kan identik Tuk Tuk itu kendaraan Thailand ya? Ya, ya. Jadi Ya itu banyak yang nanya iya, memang. jadi kenapa nggak diganti nama aja atau meneruskan aja? Ya, jadi sebenarnya Pak Wido itu kenapa milih nama Tuk Tuk? Jadi Pak Wido tuh punya adik ipar ya, yang menikah dengan orang Jerman, yang ikut juga bekerja waktu itu orang Jerman ya. Dan Mas itu, kita sebutnya Mas ya, orang Jerman Mas gitu ya. Mas itu tuh kalau ke Indonesia tuh senang ke Danau Toba. Di Danau Toba itu ada satu kampung turis, kabupaten sebenarnya, tapi disebut kampung turis, namanya Tuk Tuk gitu. Ya, nah dari situ dia ingin bikin konsep restoran ini. Desainernya itu adalah adik iparnya Pak Wido tadi. Jadi dibikin konsepnya tuh satu warung, jadi ambience-nya, atmosfernya itu adalah warung seperti di Tuk Tuk gitu ya. Makanya namanya juga Tuk Tuk. Jadi idenya itu konsepnya itu adalah restoran kampung gitu ya. Jadi kita bukan restoran yang high class fine dining, tapi restorannya orang desa gitu. Nah, nama Tuk Tuk sebenarnya itu karena diambil dari kampung turis tersebut. Dan kebetulan sekarang Danau Toba kan lagi jadi destinasi wisata baru ya. Nah, itu mulai kedengeran tuh kalau ada nama Tuk Tuk itu adalah nama satu kabupaten, satu tempat di Danau Toba. Begitu Mbak Rosi. Oke deh, saya sekarang baru tahu kenapa namanya Tuk Tuk. Tapi di restorannya malah tidak ada kendaraan orang Thailand yang Tuk Tuk itu, malah nggak ada. Ini kenapa konsepnya Tuk Tuk tapi nggak ada Tuk Tuk? Ternyata Tuk Tuk itu adalah nama sebuah tempat di Danau Toba. Lihat atmosfernya atau suasananya, desain interiornya, apa-apanya lebih ke warung desa gitu ya?
Iya, warung desa, rumah bambu gitu Rumah ya. Jadi mungkin saya bambu. bisa liatin sebentar ya Nah, coba kita lihat embelnya. ya, Ya, dibalikan. ini apa namanya? eh Itu namanya jadi apa? dindingnya dikasih gedek ya. Gedek Gedek. itu yang Bilik, anyaman bilik. bambu ya. Bukan. Anyaman bambu tuh. Anyaman Kelihatan kan bambu. ya gedeknya. Ya, ya, Nah, ini kelihatan. gedek ya. Mhm. Kelihatan, Mbak? Ya. Kelihatan, kelihatan ya. Terus atasnya itu ada atap dari anyaman bambu juga gitu ya. Jadi ini benar-benar desain warung di Indonesia ya. Segitu ya, begitu. Jadi bukan restoran yang High mengkilap. end. Maksudnya tuh ya yang high end gitu, bukan gitu ya. Oke. Jadi dari 8 tahun yang lalu memang udah gitu konsepnya bambu itu? Iya, sudah begitu. Oh, jadi Gitu. Tidak aslinya ada yang begitu. berubah. Itu di Berlin dapat bambu di mana ya? Dari Indonesia kali ya? Wah, itu percaya atau tidak, jadi Mas Yan itu yang iparnya Pak Suwido itu owner yang dulu, dia bawa sendiri. Dari Medan? Dari Medan, maksudnya dari Medan, dari Indonesia ya. Iya, dari Kalau Indonesia Medan ya. kan konsepnya, Iya, tapi iya. kan bambu, gedek, lukisan-lukisan dari Ubud gitu ya, itu bawa dari Indonesia gitu ya. Sampai ada tuh ukiran-ukiran ya, maksudnya tuh namanya tuh saya lupa ya. Ukiran Jawa itu kayak figura Jawa itu. Nah, itu sampai Kebiok dipotong. mungkin? Dipotong supaya bisa masuk ke bagasi gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak triknya untuk desainnya. Tapi semuanya dari Indonesia. Oke. Gitu. Berarti itu umur interior yang di dalam bambu-bambu itu udah lebih dari 10 tahun dong kalau Iya. ya, kuat Ya, ya? lebih dari 30 tahun. Iya. Oke. Selagi maintenance-nya baik, itu nggak ada masalah. Itu ngomong-ngomong banyak yang hilir mudik kayaknya lagi rame ya restorannya? Oh enggak, ini Lagi belum jam peak, ini kan baru jam 6. Peaknya kan jam 7, jam 8 baru sih. Oke. Nah, sekarang Ya. konsep makanan. Konsep menu dari awal seperti itu atau dibikin baru atau gimana soal menu nih? Baru enggak, tapi saya modify dalam arti saya kembalikan keaslian citra rasanya. Jadi kalau dulu ada Mas Yan yang orang Jerman itu yang konsep ya gitu ya. Itu Mas Yan mungkin berpikir, oh balado itu nggak boleh terlalu pedas, orang Jerman nggak suka pedas gitu ya. Jadi dibikin kalau baladonya tuh pedasnya tuh pedas manis gitu ya gitu, seperti rasa pedas orang Jawa. Nah, misalnya dari pedas aja, saya ingin kembalikan ke aslinya. Kalau pedas ya pedas. Jadi kalau nggak bisa makan pedas, jangan makan pedas. Jadi balado, rendang, itu saya kembalikan pedasnya. Kayak gitu, jadi modifikasi seperti itu, Jadi harus asli pedas. Dan saya mulai keaslian rasa Indonesianya terasi. Nah, dulu juga yang konsep sebelumnya orang Jerman tuh nggak suka terasi, baunya nggak suka. Loh, kita coba aja, saya bilang begitu. Kenapa nggak kita coba? Loh, ternyata laku keras loh. Jadi saya tuh punya menu bumbu matah saya pakai terasi gitu ya gitu. Dan itu jadi hitnya tuh malah yang ada terasinya begitu ya. Begitu. Jadi saya rubah mindsetnya, saya modify, kita kembalikan ke asliannya. Kalau pedas ya pedas, kalau kita pakai terasi ya pakai terasi gitu ya, begitu. Gitu Mbak Rosi. Nah, pelanggannya meneruskan pelanggannya Mas siapa itu atau ada target market yang dibidik nggak sama Mas Ronald? Ya, jadi karena saya take over udah istilahnya sudah populer ya, sudah jadi brand. Saya take over berarti sudah 32 tahun umurnya gitu ya. Jadi marketnya tuh sudah ada, saya nggak perlu cari market lagi. Dan market itu adalah relatif non-Indonesia. Non-Indonesia itu berarti ya orang Jerman, ya turis, termasuk orang Asia, orang Chinese, termasuk orang Arab gitu ya gitu. Jadi saya memang fokus di sana. Jadi supaya karena mereka yang perlu kita promosikan tentang kuliner Indonesia ini. Jadi memang segmennya saya tetapkan hanya di situ, non-Indonesian. Toh untuk teman-teman Indonesia ya ada juga yang suka gitu ya, suka datang. Tapi saya punya teman-teman kuliner di sini, pengusaha kuliner, mereka konsepnya tuh konsep warung lah ya gitu, yang jual bakwan dan ada cendolnya gitu. Jadi saya tidak, istilahnya saya bagi segmen marketnya, saya di sini dan teman-teman di sana begitu. Jadi ada marketnya masing-masing ya? Iya, ada marketnya masing-masing. Dan saya berteman baik dengan teman-teman pengusaha itu. Jadi saya nggak anggap mereka saingan, buat saya mereka teman gitu ya. Jadi segmennya itu sudah kita bagi.
Oh, Begitu Mbak nanti Ros. nanti kita omongin lagi tentang, ini ada hubungannya dengan IASI ya, karena namanya di sini Ronald IASI singkatan dari? Oh iya, IASI itu salah satu kegiatan saya. IASI itu Organisasi Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia. Itu yang didirikan almarhum Habibie tahun 70-an gitu ya. Kebetulan saya di sana sebagai koordinator wirausaha ya karena saya pengusaha kuliner, Mbak Rosi, begitu. Nanti kita skip dulu, inget-inget nanti saya mau ngomongin soal itu sama soal kegiatannya Mas Ronald di bidang kuliner, diaspora Indonesia yang punya bisnis kuliner di luar. Oke, kita Banyak balik ya. lagi ke soal restorannya ini sendiri. Nah, Ya. berarti pengunjungnya berapa persentase Indonesia dan Indonesia? Saya bisa bilang 90% non-Indonesia. Dan 10% itu relatif teman-teman gitu ya, teman-teman ataupun relatif ya kenalan gitu ya. Berarti yang 90% itu nggak ada hard effort untuk memperkenalkan dong, karena sebelumnya kan langganan terdahulu atau tetap ada upaya ke sana? Oh iya, mungkin tadi saya belum sebutkan. Jadi segmen marketnya di situ dalam arti bukan saya take over aja customer yang lama. Jadi customer itu kan harus kita cari juga ya gitu ya. Jadi upaya marketingnya juga saya kerjasama dengan misalnya Tourist Information Center di Berlin. Kami punya jadi kalau di city plan-nya Berlin, kami hadir di sana kalau mau. Jadi karena kami itu sudah dari tahun 80 berdiri, itu salah satu restoran Asia pertama di Berlin. Jadi kami itu sudah seperti museum juga. Museum tanda kutip apa nih? Wisata kuliner. Wisata Oke. kuliner. Sebagai wisata kuliner. Jadi waktu zaman masih Jerman Barat, Jerman Timur, Berlin itu terpisah kan sebagai kota Berlin Barat. Jadi buat sejarah Berlin itu, tuk-tuk itu juga satu ikonnya kota Berlin gitu. Zamannya masih ada tentara sekutu. Mereka suka sekali dengan restoran Asia yang eksotik itu ada sejarahnya. Jadi seperti itu. Nah, itu saya maintain untuk terus marketingnya aktif ya gitu ya. Dan misalnya kalau dari portal-portal turis dan portal restoran gitu ya, kami dapat predikat terbaik ini itu gitu ya begitu. Jadi kami juga maintain supaya customer yang baru juga datang kan. Kalau turis kan datang hari ini belum tentu kan bulan depan lagi datang gitu kan, dia turis gitu ya gitu. Betul. Jadi promosinya seperti itu. Jadi saya nggak depend hanya yang sudah ada, tentu aja yang pure customer itu tetap ada. Tapi ya itu sesuai dengan filosofi customer itu tuh datang sebagai tamu, pergi sebagai teman gitu ya. Itu yang kita praktekin. Kan juga itu kan mentalitinya Indonesia ya gitu ya, ramah-tamahnya kita gitu ya. Tapi terus saya juga marketingnya diarahkan untuk terus mencari customer baru begitu loh. Ya, untuk Indonesia gitu. Mengenai lokasi, ini lokasinya tuh di area wisata atau di mana ini lokasinya? Ya, dekat pusat kota yang pusat wisata. Jadi kalau dari jalan besar ini terus aja itu sampai ke Alexanderplatz namanya. Itu dulu senternya, pusatnya Berlin Timur, di mana itu memang daerah turis ya gitu ya. Pengunjungnya turis non turis berapa persen? Kira-kira ya 20%, 30% itu tuh turis gitu ya, begitu. Soalnya kan mereka beli city map, mereka pengen coba kenapa ini ada restoran Indonesia di sini gitu ya gitu ya. Udah mereka datang. Jadi itu kedengeran bahasa-bahasa non Jerman gitu ya. Gitu Mbak Rosi. Nah, karena itu menjadi tempat turis juga untuk makan di sana. Pernah dengar tamu yang datang berbahasa Indonesia? Tentu. Turis yang Indonesia. Tentu. Nah, itu sempat ditanya nggak sama turis Indonesia dari mana gitu? Oh iya dong, itu kan pekerjaan sesuai dengan tadi filosofi kami kan, datang sebagai tamu, pergi sebagai teman gitu ya. Kami kan mempraktekkan yang kami presentasikan keramah tamannya juga kan, sesuai konsep yang warung kampung nggak ya sebutannya. Itu kan orang-orang desa itu kan sangat polos, istilahnya tuh ngobrol gitu ya. Suka ngobrol, pengen tahu ya gitu. Tapi nggak yang pengen tahu tapi so akrab gitu enggak. Nah, itu kita ada konsepnya begitu ya. Jadi bukan yang kalau di Eropa itu kan tenaga servis itu kayaknya kan cool gitu ya, nggak perhatian. Kalau ini nggak. Kalau kita praktekkan budaya Indonesia yang ramah tamah, yang perhatian seperti itu. Kalau teman Indonesia ya cocok kan jadinya. Jadi malah ngobrol di meja begitu. Nah, menu semua berarti 100% menu Indonesia. Iya, menu 100% Indonesia. Untuk bahan-bahannya di Berlin gampang nggak sih?
Di Berlin lumayan gampang, tapi kalau bahan-bahan yang sulit itu kayak keluak untuk rawon ya itu adanya di Belanda ya. Jadi Top 10 makanan yang paling enak di sana apa tuh? top 10, nomor 1 Paling rice laku? truffle. Ya, yang paling laku rice truffle. Rice Apa truffle tuh? itu konsep seperti tapas ya. Ini sebenarnya prasmanan Indonesia seperti nasi Oh. Padang yang ada porsi kecil, ada 9 pilihan gitu ya. Yang paling laku tuh itu, jadi karena mereka nggak kenal makanan Indonesia, mereka pengen coba apa aja sih gitu. Nah itu yang mereka ambil tuh yang paling mahal tapi juga paling laku. Yang kedua paling laku tentunya tadi yang saya bilang, saya punya bebek goreng sambal matah. Yang kedua tuh bebek goreng sambal lodeh, pakai sayur lodeh, terus gado-gado, terus nasi goreng, mie goreng gitu ya, terus gulai ayam gitu ya, terus rawon ya, terus menu vegetarian itu juga lumayan banyak peminatnya seperti tahu tempe lodeh gitu ya, tahu campur begitu, atau versi-versi nasi goreng vegetarian, mie goreng vegetarian gitu. Jadi tahu tempenya tuh saya saya gantikan dengan daging gitu ya. Saya bisa jual misalnya gulai tahu gitu ya, seperti itu. Pandemi berefek apa nih? Pandemik tentu ada efeknya. Jadi kami punya customer itu tuh berkurang sekitar 50% ya awal waktu dibuka lagi. Itu kan karena space-nya sekarang terbatas ya, maksimal sekarang cuma 60% daripada awal normalnya gitu ya. Jadi otomatis kalau space-nya berkurang, omset juga berkurang begitu. Ya, Jadi ya ya. Iya, insya Allah ya Mbak ya. Mohon doanya. Amin, nanti didoakan. Nah tadi ngomongin soal account-nya namanya Ronald IASI, singkatan dari, kita perjelas lagi tadi. Ya. Ada berapa menit nih? Masih bisa, saya cuman ini mulai agak rame, mungkin saya kecilin suaranya. Gitu. Baik, ya IASI ya, baru IASI itu singkatan dari Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia. Didirikan oleh almarhum Habibie dulu. Jadi titik beratnya sih dulu dirgantara ya dan teknologi lah ya. Tapi kepengurusan IASI yang sekarang itu saya bilangnya Bang Toga Panjaitan itu mengundang saya untuk mewakili wirausaha sebagai koordinator gitu ya. Jadi IASI itu sekarang bukan cuma ngurusin teknologi tapi juga wirausaha, ekonomi kreatif gitu ya. Nah, terus kegiatannya ya terakhir ini misalnya webinar beberapa kali tentang UMKM, terus peluang bisnis kuliner juga udah pernah gitu ya. Peluang bisnis kuliner di luar negeri. Ya, jadi istilahnya saya sharing saya punya pengalaman ataupun juga motivasi, inspirasi untuk teman-teman diaspora yang jadi kan banyak teman-teman kita jualan dari rumah gitu ya misalnya. Nah, itu kan mungkin nggak tahu trik-triknya, masalahnya, solusinya apa. Itu ya pengalaman saya di sharing melalui IASI. Begitu, Mbak. Tadi kembali lagi ke pernyataan obrolan di awal tadi, Mas Ronald kan bilang di sini tuh banyak sekali restoran-restoran Indonesia dan saya tidak menganggap itu saingan, tapi tadi bisa dijelaskan. Jadi banyak sekali restoran Indonesia di luar negeri, semakin kesini semakin banyak gitu ya Mas? Sebenarnya enggak. Jadi bisnisnya itu tuh yang bisnis kuliner itu sebenarnya gampang-gampang susah gitu ya. Jadi kalaupun ada belum tentu berapa tahun lagi tetap ada. Karena untuk sustain bisnisnya itu lumayan berat ya. Kalau yang orang yang suka keluhkan bukan mereka, keterbatasan bumbu gitu ya. Kalau saya kan, kalau tuk-tuk itu kan memang udah lama, jadi udah punya supplier yang fix gitu ya. Kami harus cari-cari lagi. Yang susah itu kan daun salam, bumbu ya, termasuk bumbunya, daun salam, terus keluak gitu ya, asam kandis, hal seperti itu. Kalau belum ada linknya, jadi gimana kita mau masak cita rasa asli Indonesia kalau nggak tahu belinya di mana begitu ya gitu. Tapi yang ada sekarang ya udah sustain ya. Misalnya di Berlin ada 5 gitu ya, ada 5 restoran Indonesia, kecil sampai yang restoran agak besar sampai yang besar. Tuk-tuk cuman hanya paling tua dan udah punya market ya gitu. Saya menganggap mereka itu teman-teman perjuangan dalam promosi kuliner Indonesia gitu ya. Kenapa? Lo cuma ber-5 kok. Coba deh Mbak Rosi bayangin. Coba Mbak Rosi di kotanya Mbak Rosi tinggal ada berapa restoran Thailand, Cina, Vietnam.
gitu ya. Itu menjamur gitu ya. Gitu. Sementara kita cuma berlima gitu ya. Itu bukan saingan gitu. Itu sebenarnya teman gitu loh. Itu ya maksud saya, mereka tuh teman gitu ya. Dalam arti kalau mereka perlu informasi, beli keluar di mana, kita sharing informasinya gitu ya. Bahkan saya kadang-kadang kalau ada job catering yang saya nggak bisa ambil, saya oper ke teman saya gitu ya. Gitu. Silakan, ini ada catering misalnya KBRI mau ngadain acara apa gitu ya. Kita lagi full sama sama operasional, kita nggak bisa ambil, saya kasih ke istilahnya ke teman saya gitu ya. Seperti itu Mbak Rosi. Iya, jadi solid ya. Ini adalah wawancara saya dengan pengusaha kuliner Indonesia yang kesekian ya, karena sebenarnya ada Kuwait, ada Turki, ada Inggris, ada Swiss, ada Belanda, ada mana lagi ya, Praha. Nah, dengan tumbuhnya banyak restoran Indonesia di luar negeri, apa menurut Mas Ronald pandangannya? Memang itu perlu digalakkan, dan sekarang juga pemerintah itu sudah membantu dengan, kami punya network. Jadi dari Menteri Pariwisata itu Pak Arief Yahya, mereka merangkul kami ya, diaspora restoran itu worldwide, dikumpulin di Jakarta untuk sharing pengalaman, kalau masalah ya solusinya masalah bumbu itu apa gitu ya. Dan sampai sekarang itu network itu masih aktif ya untuk tumbuhnya pengusaha-pengusaha kuliner di luar negeri. Itu sekarang bahkan pemerintah juga sudah membantu, karena itu memang juga kebetulan presiden kita memang punya wacana juga, promosi pariwisata juga harus didorong oleh restoran-restoran diaspora gitu. Jadi penggalakan ini memang sudah diperlukan, dalam arti kami pengusaha-pengusaha kuliner itu juga perlu dibantu dalam arti peraturan, kemudahan gitu ya. Gitu. Jadi kalau kami promosi, saya promosi kan mandiri istilahnya ya. Saya nggak dibantu sama misalnya perwakilan Indonesia atau siapa, enggak gitu ya. Nah mungkin kerjasamanya itu harus digalakkan gitu ya. Jadi sifatnya tuh kami yang swasta lah ya gitu ya. Kami juga perlu digandeng gitu ya. Padahal dari pusatnya, dari Indonesia, dari Jakarta itu sudah ada program dari Kementerian Pariwisata yang program diaspora restoran itu gitu ya. Jadi perlu lebih digalakkan lagi kerjasama dengan KBRI atau Konjen gitu. Seperti itu tuh perlu digalakkan. Gitu Mbak Rosi. Kayaknya yang barusan dimention oleh Mas Ronald itu, saya ngelihat fotonya Akaya kalau nggak salah, Warung Windsor. Kalau nggak salah. Nah iya, Ibu Akaya itu Warung Windsor di grup itu juga. Gitu. Nah itu juga itu teman baik saya. Iya, itu nanti kalian bisa lihat linknya di pojok kanan atas ya, obrol-obrol saya bersama Akaya. Jadi Kak Akaya itu dulu kalau ada Indofest, ada acara apa-apa gitu, dia buka stand sate sama feel-nya dulu kan. Terus kemudian sering open stall, akhirnya ya punya restoran. Suka duka punya restoran Indonesia di luar negeri apa nih? Dukanya dulu ya, sukanya belakang. Dukanya tuh waktunya habis Mbak Rosi, waktu membangun di tahun-tahun pertama ya. Saya rebrand gitu ya. Itu waktu habis. Jadi kalau kita bisnis kuliner itu ya mungkin semua bisnis ya, kita harus all out ya, total ya gitu ya gitu. Jadi kalau sekarang udah, waduh saya diundang sama Kementerian Pariwisata, jadi motivator ya segala macam, itu kan sekarang. Tapi tahun-tahun awal itu mungkin saya kerja 10 jam, 11 jam sehari gitu ya. Dari belajar masak, dari terus nemenin anak-anak, memotivasi anak-anak. Maksudnya teman-teman yang kerja ini kan juga orang Indonesia gitu. Jadi waktu yang berat itu waktu awal-awal. Jadi kita harus benar-benar tough ya. Sukanya, ya alhamdulillah ya Mbak Rosi. Sekarang kalau orang nanya ya seperti Mbak Rosi, dikenal Mbak Rosi kan karena usaha kuliner ya gitu ya. Teman-teman saya jadi worldwide, chef-chef terkenal gitu ya. Mungkin kalau saya nggak bisnis kuliner, teman saya ya hanya istilahnya tuh orang-orang biasa ya. Saya punya networkingnya semakin wide. Networkingnya jadi luas gitu loh gitu. Terus buat teman-teman Indonesia, saya juga sering juga kan ke Jakarta, ke Tangerang Selatan gitu ya. Mereka ngelihat sesuatu kebanggaan buat mereka bahwa restoran Indonesia umur 40 tahun ya, jualan rendang, jualan balado, sate ayam gitu ya. Kalau saya ceritain tuh mereka tuh berbinar matanya gitu ya gitu. Proud, nah itu satu kebanggaan yang yang saya nggak menyesal lah
dulu ada dukanya itu gitu loh, Mbak Rosi. Gitu. Menarik sekali obrol-obrol dengan Mas Ronald yang tadinya mau Ya. ngobrol sebentar karena baterainya lowbat dan sekarang waktunya dinner di Berlin lagi rame-ramenya sekarang ya. Udah siap-siap orang dinner ya? Iya, ini beberapa meja di belakang saya udah mulai seated ya, gitu ya. Iya, Ini udah mulai menuju peak ya, jam 7 malam gitu ya. 2-3 meja udah mulai seat gitu ya. Ini sekarang jam 6:30. Gimana? Buka setiap hari? Iya. Kami buka setiap hari, Mbak Rosi. Oke, buka setiap hari. Jadi buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang nanti mau traveling ke Berlin, jangan lupa untuk mampir ke restorannya Mas Ronald, Tuk-Tuk Restoran. Bukan Tuk-Tuk Thailand ya, karena Tuk-Tuk ini diambil dari nama sebuah desa di Danau Toba. Danau Toba ya. Oke. Mas Ronald, terima kasih sekali obrol-obrolnya. Senangnya. Ya. Ini sebenarnya janjian sama Mas Ronald ya untuk diketahui dari kapan hari, tapi karena sibuk melulu baru bisa sekarang. Jadi ya terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan obrolan yang sangat singkat ini bisa membawa manfaat buat semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngupload lagi obrol-obrol saya bersama dengan para diaspora Indonesia lainnya di luar negeri yang punya usaha bisnis planner. Bye-bye, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.